Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau. Nah, melalui surat ini kami sampaikan kepada panitia penyelenggara tablik akbar Ustadz Khalid Basalama permohonan sebagai berikut. Satu, nah di sini untuk disediakan waktu atau tempat bersilaturahim dan dialog antara perwakilan LDNU dengan Ustadz Khalid Basalama. Karena warga NU sudah terlalu banyak disakiti. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan kembali membahas terkait dengan surat yang diberikan oleh LDNU kepada Ustadz Khalid Basalama terkait dengan dialog, yaitu terkait dengan esensi bid'ah. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, sebenarnya ini adalah tanggapan yang mereka melakukan penolakan terhadap tablik akbar yang akan dilaksanakan di Lubuk Linggau. Sebagai pematerinya adalah Ustadz Khalid Basalama, dan sudah kita dapatkan video-video yang tersebar terkait dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat terkait dengan penolakan tablik akbar yang diselenggarakan atau pematerinya adalah Ustadz Khalid Basalama. Nah, itu kita sudah bahas kemarin di video-video sebelumnya, nanti dilihat saja di Lampai Channel berbagai manfaat. Nah, di sini sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar, ya kita baca saja di sini, yaitu LDNU. Nah, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini hal permohonan silaturahim, tabayun dan dialog kepada panitia tablik akbar Bapak Khalid Basalama di Lubuk Linggau. Artinya sekarang Ustadz Khalid Basalama kan ada di Lubuk Linggau ya, dari tanggal 29 ya, 29 atau sebelumnya mungkin 29, 30 sampai tanggal 3 sampai 1 Oktober ya. Nah, di sini sahabat Lampai Channel saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak baca itu ya. Saya langsung saja di paragraf yang kedua. Momentum kehadiran Ustadz Khalid Basalama di Kota Lubuk Linggau tentunya merupakan salah satu momen yang banyak dinantikan, manfaat dan barakah oleh banyak pihak. Nah, salah satunya termasuk kami dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Lubuk Linggau. Melalui surat ini kami sampaikan kepada panitia penyelenggara tablik akbar Ustadz Khalid Basalama permohonan sebagai berikut. Satu, nah di sini untuk disediakan waktu atau tempat bersilaturahim dan dialog antara perwakilan LDNU dengan Ustadz Khalid Basalama. Dua, tema dialog yaitu membeda esensi bid'ah. Tiga, waktu pelaksanaan dialog antara tanggal 29 sampai 3 Oktober 2022. Tempat pelaksanaan dialog akan ditentukan setelah adanya konfirmasi kesediaan dari panitia tablik akbar berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini adalah fasilitas dan moderator dialog yaitu pengurus FKUB Kota Lubuk Linggau dan MUI Lubuk Linggau. FKUB ini saya tidak tahu apa, sahabat Lampai Channel. Nah, di sini ketua LDNU Lubuk Linggau yaitu Haji Agus Mukmin LCM Hum. Kemudian di sini sekretaris LDNU Lubuk Linggau adalah Febri Eras Caniago LC. Nah, di sini sahabat Lampai Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sedikit hal-hal yang seperti ini. Ada 2 poin yang perlu kita bahas di sini, yaitu terkait dengan silaturahim dan atau dialog. Nah, kalau kita membawa dengan silaturahim, ya sebenarnya pada dasarnya ini mereka hanya melayangkan sebuah surat ini adalah dari bentuk penolakan mereka terhadap Ustadz Khalid Basalama. Karena apa? Karena kita lihat di video sebelumnya itu mereka telah membuat bahwasanya
dari ceramah-ceramah Khalid bin Salam katanya menyakiti hati mereka karena mereka amalan-amalan mereka dibid'ahkan. Nah, kemudian di sini yaitu temanya adalah membeda esensi bid'ah. Nah, kita sudah lihat bahwasanya bid'ah itu seperti apa. Wa kullu bid'atin dhalalah. Mereka mengatakan itu cuma dalil-dalil itu saja terus yang antum tahu. Nah, di sini terkait dengan amalia-amalia atau ritual ibadah, ritual apa yang Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan kepada para sahabat. Ya, apa yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat? Semua ibadah-ibadah, bentuk ibadah, jenis ibadah, semua telah diajarkan, yang dilarang maupun yang diperintahkan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah diajarkan oleh para sahabat dan para sahabat telah melakukannya. Tidak ada lagi yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kecuali sudah diajarkan semuanya. Kemudian kita akan merasa lebih baik dan lebih pintar dari para sahabat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tahlilan. Katanya tahlilannya mereka dibedakan. Nah, sekarang Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tahlilan itu kan dia ada bid'ah munkarah, yaitu bid'ah yang tercela, yang seseorang ketika meninggalkannya mendapatkan pahala. Nah, di sini sahabat Rampacana kita lihat seperti yang dikatakan oleh Idrus Lamri, ya, setelah mencela dakwah salafi. Nah, dia mengatakan bahwasanya ketika terjadinya dialog dengan Ustadz Firanda, dia mengatakan bahwasanya memang benar itu tahlilan adalah bid'ah munkarah yang seseorang ketika meninggalkannya mendapatkan pahala. Tetapi kata dia katanya kalau kita meninggalkan itu maka orang-orang akan meninggalkan kita. Kalau kita menyampaikan itu adalah tidak bisa, maka orang-orang akan meninggalkan kita. Allah musta'an. Begitu ya. Kita harus takutkan ditinggalkan jamaah. Tidak usah kita takut, apalah gunanya kita diikuti oleh masyarakat, oleh orang lain, tetapi pada kesesatan yang kita ajarkan. Nah, dan itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sampaikan kebenaran walaupun orang itu membenci kepada kita. Cukuplah Allah yang mencintai kita, jangan kita mencari kecintaan kepada manusia. Sahabat Rampacana yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan dialog ini tidak akan terjadi. Ya, saya prediksi seperti begitu. Kenapa? Karena para ahli bidah itu akan mencari pembenaran saja. Dia akan mencari memaksakan dalil untuk membenarkan apa yang mereka anut itu. Padahal kita tahu Imam Syafi'i sudah mengatakan itu adalah seperti tahlilan itu lebih bid'ah munkarah. Ini kan tahlilan ini kan yang mereka tidak terima ketika Ustaz Khalid bin Salam mengatakan hal itu. Nah, itu secara keseluruhan itu tidak akan terjadi, dan seorang muslim itu tidak pantas untuk berdialog karena itu akan mengeraskan hati. Nah, seseorang itu ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dijauhkan dari suka berdebat seperti begini, apalagi hanya untuk mencari pembenaran, siapa yang menang, siapa yang salah. Mungkin itu sahabat Rampacana, semoga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat antum, kita bahas saja di sini ya. Demikian dari kami. Secara kesimpulan ini tidak akan terjadi karena kalau ahlu bidah itu senantiasa akan mencari pembenaran saja. Ikuti saja apa yang Rasul ajarkan, tinggalkan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat tinggalkan yang tidak pernah kerjakan. Jangan kita merasa lebih hebat ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.